Teman di pojok, hari ini sebuah kehormatan saya bersama teman-teman PSHT Karangmojo ini, dan saya pengen belajar banyak dengan anak-anak muda ini. Tetap di pojok saja. Yuk di pojok. Mas Sigit, pripun kabarnya? Siap, terima kasih Mas Joko. Ini juga salah satu sahabat saya. Nama saya Sigit Heri Abadi. Sigit Heri Sigit Heri Abadi. Oh, Heri Abadi. Sering dipanggil Sigit, sering dipanggil Heri. Kalau dulu waktu saya letting sering dipanggil Samohung. Samoho? Karena mungkin dulu masih kecenis-cenisan mirip. Iya, jenengan itu tapi putih sithik, putih lagi gitu wis mirip orang-orang Tionghoa aja. Iya, saiki ibaratnya Cina ra di toko, Mas. Cina. Tapi saya murni asli Jawa. Asli Gunung Kidul. Kelahiran mana? Kelahiran Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oke. Mas Sigit, saya manggilnya Mas Sigit sih. Mas Sigit, monggo. Mas Sigit. Ini tempatnya Karangmojo. Sini Karangmojo, betul. Di sini Karangmojo, tempat rumah Mas Sigit ini juga digunakan untuk latihan teman-teman PSHT. Jadi teman-teman nanti yang dari persaudaraan lain, artinya di silat yang lain, aliran yang lain, nanti bisa ngobrol bareng lah dengan teman-teman pecinta silat yang jelas. Kalau saya memang nggak bisa silat, kecuali mungkin silat lidah. Sebelum kita ngobrol tentang olahraga bela diri ini, khususnya yang di Gunung Kidul, saya mendengar beberapa kali jenengan berprestasi di bidang ini dan juga mengajarkan banyak anak-anak muda untuk olahraga, khususnya seni bela diri ini. Sebelum kita ngobrol ke situ, Mas Sigit, ceritakan latar belakang Mas Sigit dulu. Dulu lahiran Gunung Kidul, sekolahnya dulu di mana, terus apa yang kemudian jenengan membuat jenengan ini senang sama silat? Siap. Oke, mungkin terima kasih sedikit perkenalan tadi sekilas ya. Untuk nama mungkin sudah jelas, Sigit Heri Abadi. Saya mulai ikut latihan silat semenjak tahun 2003. 2003 sewaktu itu masih SMA kelas 2. SMA-nya dulu mana? SMA 1 Karangmojo. Oh, oke. Nah, jadi kebetulan saya dulu pindahan dari jauh, dari perantauan gitu aja. Di mana? Dari Bali. Wah, terus Bali, sekolah di sana, ya. Terus kelas 2 pindah ke sini. Jadi SD, SMP Bali. Saya SD, TK umur 5 bulan sampai SD kelas 2 di Bali. Oke. Kelas 4 sampai kelas 6 di Pangkas sini, Karangmojo. SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2 di sana, di Bangli. Nah, terus balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana, SMA kelas 2 pindah lagi ke sini. Saya taunya bahasa Bali cuma kengken beli. Oh, kengken beli. Masih ada arak Balinya, Mas? Oh, masih. Arak yang benar. Oke, terus di SMA Karangmojo jenengan. Saya dulu sempat, sebetulnya dari awal bukan di PSHT, waktu itu sempat ikut ekstra waktu itu di Bali, yaitu di Bakti Negara. Bakti Negara itu salah satu pencak silat. Oh, pencak silat juga. Oh, banyak banget ya, Mas? Banyak banget, ada ratusan. Karena di sana tuh Bakti Negara itu sudah punya semboyan. Semacam Hindu agamaku, Bakti Negara pencak silatku. Jadi memang benar-benar yang paling besar itu di jadi Bakti Negara. Basisnya teman-teman dari Hindu. Iya. Bakti Negara. Bakti Negara. Tapi jenengan Bakti Negara. Jenengan waktu bukan Hindu tuh? Bukan, saya Muslim. Memang waktu itu kan kalian sekolah di sana, masuk di ekstra. Dan di ekstra itu diisi Bakti Negara. Saya ikut tuh baru kurang lebih 2 bulan. Nah, terus pindah ke sini. Nah, sampai sini waktu itu ada kejuaraan Popda, kan olahraga pelajar daerah. Ke Gunung Kidul ada Popda daerah. Terus di rapot saya kan ada nilai ekstra itu. Diikutkanlah lomba ke provinsi langsung waktu itu. Karena waktu itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan seleksi di tingkat kabupaten baru dibawa ke provinsi. Dulu langsung Gunung Kidul SDIY itu langsung ke provinsi. Waktu itu bertempat di Amongrogo. Tahun 2003. 3 ya, bertempat di Amongrogo. Saya bertanding waktu itu di kelas G dengan berat badan
60 65 waktu itu. Jenengan dari dulu emang udah 57 5560 SMA 5560. Okay. SMA 5560. Nah, baru ikut 2 bulan, belum bisa apa-apa sebenarnya, Mas. Okay. Tapi mau modal nekat. Akhirnya kami bertanding di sana, alhamdulillah bisa membawa perunggu. Juara 3. Nah, semenjak itulah kebetulan di sini mau melanjutkan tidak ada Bakti Negara. Saya ketemulah dengan teman-teman PSHT atau Persaudaraan Sejahtera di sana. Dan di sana saya juga diikutkan sama perguruan yang lain juga, jadi satu dari Gunung Kidul. Akhirnya lambat laun saya pengen menggeluti silat. Akhirnya kecimpunglah ke PSHT. Ketemu dengan salah satu pelatih saya juga, Mas Anjar dari Sokoliman, ada Mas Aris juga dari Sokoliman, dan Mas Wardi yang sekarang selaku ketua cabang PSHT cabang Gunung Kidul. Masih sering kontak-kontakan sama teman-teman yang di Bali yang masih yang dulu di Bakti Negara? Masih nggak apa-apa, karena kan sama aja sebenarnya bela diri itu. Bela diri asli Indonesia ya, pencak silat ada berbagai macam-macam walaupun banyak. Ya itulah keberagaman kita. Salah satu bentuk apa ya? Generasi seperti saya ini mungkin dengan pencak silat mungkin itu cara kami mencintai Indonesia dengan mencintai budaya Indonesia. Mantap, gitu. Mantap. Luar biasa. Tahun 2003 sudah berprestasi di cabang pencak silat tingkat provinsi waktu itu. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi mewakili Gunung Kidul. Mewakili SMA. Mewakili SMA Karangmojo. SMA Karangmojo. SMA Karangmojo. Lanjut Mas, terkait dengan yang jenengan baktikan kemampuan jenengan. Ya. Akhirnya saya ikut di PSHT latihan di Sokoliman. Konjong. Sokoliman Karangmojo, Bejiharjo. Oh, sini ya. Iya, Bejiharjo. Itu latihan saya kurang lebih hampir 2 tahun. Oke. Dan dari sini waktu itu jalan ke sana tuh jalan kaki, perjalanan 1 jam. Dari sini dari Pangkah. Di Sokoliman. Itu selama hampir 2 tahun. Dan itu sama teman saya satu juga dari Lantir, Harinto namanya. Dan itu waktu itu karena belum punya kendaraan, belum punya apa, seminggu latihan 3 kali jalan kaki. Perjalanan 1 jam. Kenapa sih jenengan sampai begitunya? Nggak tahu, mungkin karena memang saya melihat di PSHT itu persaudaraannya kuat. Jiwa korsnya itu benar-benar menjunjung tinggi persaudaraan. Saya pengen mengikuti, saya pengen menggeluti. Seperti itu. Akhirnya sampai di tahun 2004 saya diwisuda. 2004 diwisuda menjadi kalau di PSHT menjadi anggota, menjadi warga. Warga tingkat 1. Situlah. Nah, akhirnya setelah lulus saya merantau lagi. Merantau lagi ke Bali. Kembali lagi ke Bali lah. Kebetulan di sana. Itu tahun 2003, 2006, 2005. 2004 akhir udah merantau kan, lulus langsung merantau. Sampai di sana ternyata teman-teman PSHT juga banyak. Dan tidak, saya dari sini pun ketika sampai di sana saya diterima welcome. Ibaratnya ketemu dulur ngeluwi dulur kandung. Welcome. Saya ke sana beberapa kali, dulu tuh banyak sekali datang ke sana. Ketemu, kita udah banyak, langsung masuk kemanapun kita sudah satu saudara. Waktu di Bali apa yang jenengan lakukan dengan silat ini? Kebetulan saya aktif juga di salah satu kabupaten di Badung, ya itu. Dan saya tinggal waktu itu kerja di Tuban. Di sela-sela kerja mungkin malam ikut ke tempat latihan, dan ikut juga hampir beberapa tahun aktif di dunia keatletan juga, sambil menimba ilmu, belajar dan sebagainya. Beberapa kali ikut event juga ya, dari berbagai event-event daerah maupun event-event di wilayah sana. Itu, dan pada akhirnya saya kembali lagi ke sini 2010 kembali ke Gunung Kidul. 2010 kembali ke Gunung Kidul. Ketemu dengan salah satu pelatih saya yang saat itu sudah mengajar di SMA 1 Karangmojo. Siapa? Pak Maman Nurjaya. Pak Maman Nurjaya. Sekarang masih? Sekarang masih. Oke. Terus saya ditawarin, Mas Sigit, besok bawa tim dari sini untuk ikut Popda ya. Saya tanya, latihan berapa kali Mas? 1 kali kalau ekstra. Oke Mas, saya akan tambah latihannya. Lah tapi nanti cuma 1 kali jangan, nggak apa-apa. Untuk sebuah prestasi kalau 1 kali nggak akan cukup. Akhirnya waktu itu berjalanlah kita latihan pertama kali ikut Popda di 2011. Saya membawa kontingen Gunung Kidul juga waktu itu bersama beberapa pelatih juga dari perguruan lain. Alhamdulillah waktu itu kita prestasi mendapat
juara umum 2 waktu itu. Juara umum 2. Mendapatkan 2 emas, 7 perak dan sekitar 12 perunggu waktu itu kayaknya. Dari beberapa kontingen yang kita kirimkan. Itu dari bermacam-macam. Dari bermacam-macam perguruan, tapi diwadahi dalam satu IPSI. Dalam wadah IPSI. Nah, selanjutnya akhirnya saya diminta ngisi ekstra di beberapa sekolahan. Mulai di SMA Karangmojo, SMA Pembangunan 3 Ponjong, MTS Gupi, SMP PGRI Playen, terus SMP Ngawen, SMP 1 Wonosari, dan SMK 1 Ponjong. Itu hampir dari 2011 sampai 2014 saya ngisi di beberapa ISTA hanya 2011 sampai 2014. Iya. Waktu itu bagaimana animo anak-anak pelajar Gunung Kidul? Anak-anak pelajar belum seperti sekarang. Berarti sekarang lebih. Iya. Ya. Apa sih yang membuat mereka senang sebenarnya? Yang membuat mereka senang adalah guyub rukunnya. Guyub rukunnya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa dengan belajar atau bersama-sama di PSHT, ya, itu membangun persaudaraan. Iya, betul. Paling tidak itu yang berada di Intan. Bagaimana dengan perguruan yang lain? Perguruannya saya yakin sama saja. Ya, sama aja dalam artian mereka pun juga punya budaya-budaya masing-masing, mereka pun juga punya kekompakan di masing-masing, tapi yang jelas kita antar perguruan itu selalu menjaga keguyub rukunan itu. Karena semua juga sama-sama mengembangkan bela diri asli Indonesia, cuman beda perguruan. Karena kalau melihat perguruan itu ratusan yang ada di Indonesia ini. Betul. Ya, dari aliran apapun, dari manapun itu banyak sekali. Tuh. Tapi alhamdulillah kami di PSHT merupakan perguruan terbesar ya di Indonesia dengan jumlah warga yang begitu banyak per tahunnya. Ya, mungkin bisa browsing atau bisa lihat di mana itu memang perkembangan PSHT cukup pesat. Pada saat itu malah menjadi saya pengen membawa generasi muda itu ke pergaulan yang positif. Nah, ini yang sebenarnya juga ingin saya ya ngobrol lah, barangkali nanti saya bisa bikin tempat untuk anak-anak muda di tempat saya mungkin. Makanya saya sengaja menemui jenengan yang ini. Barangkali ya bisa kita bisa melakukan sesuatu bersama untuk ya Gunung Kidul, menjaga persaudaraan, menjaga kekancan dan sebagainya. Tapi Mas, saya sih sebenarnya seneng ya ngomongin tentang bela diri yang sangat identik dengan Indonesia ini, dimana itu sering ketika saya di Eropa, saya pernah bekerja di Eropa dan Amerika, ketika mereka bertanya apa sih olahraga bela diri khas di negaramu, saya selalu mengatakan silat. Tapi silat itu seperti apa? Sementara saya tidak bisa silat. Nah, kalau melihat potensi itu, di mana orang luar negeri aja tertarik dengan silat. Kalau Mas Sigit melihat anak-anak muda, ini masih mungkinkah untuk semakin memperkenalkan? Saya rasa masih sangat mungkin, terutama untuk saat konteks ini. Saya ngomong tentang anak muda Gunung Kidul. Iya, masih mungkin karena sekarang melihat siswa yang waktu itu kemarin sekarang yang ada di Gunung Kidul aja, yang sudah ibaratnya sabuk putih seperti mereka ini, itu kemarin sekitar 260-an. 260-an. Wow. Berarti memang dari masing-masing kecamatan sudah ada, jadi memang minat itu semakin banyak. Karena gini, kadang-kadang saya juga merasa miris. Kadang-kadang gini, orang luar negeri aja bangga dengan pencaksilat silat. Bahkan di event-event tertentu, kadang kita pernah kalah Indonesia dengan Vietnam. Saya itu ngikuti yang namanya Mas Iko Uwais. Iya. Ya, saya nggak tahu sih seberapa tangguhnya sih dia sebenarnya, tapi paling tidak dia membawa pencak silat ke kancah internasional. Bahkan di mana-mana namanya Iko Uwais dikenal dengan silatnya. Saya senang sekali melihat itu ya, action beliau dan lain-lain. Dan itu yang termasuk itu yang membantu saya di akhir-akhir ini untuk membantu menjelaskan pencak silat itu seperti apa. Nah, ketika saya sebut ini sinya Iko Uwais, maka mereka yang begini dan selanjutnya. Betul. Jadi kalau kita melihat di pertandingan seperti SEA Games dan sebagainya, justru malah orang luar negeri itu ada mereka yang lebih mahir. Bahkan kita tuh sering kalah dengan iya, sana lebih fit, tapi tidak seperti sebelumnya pun juga kita sebenarnya sempat menang sih dari beberapa tim Indonesia. Sebentar Mas, kalau di Jawa Barat itu ada namanya tarung derajat ya?
Tarung derajat itu beda lagi, bela diri beda. Nah, ini yang mau saya tanya. Ini sebenarnya kan itu juga kayaknya mulai dikenal bahwa tarung derajat ini adalah miliknya Indonesia. Artinya dari Indonesia lah. Dari Indonesia. Coba pas saya diberi pemahaman. Kalau secara menyeluruh sih kurang begitu paham ya. Tapi yang jelas saking banyaknya aliran bela diri, aliran pencak silat di Indonesia itu sehingga namanya banyak sekali. Tapi apakah tarung derajat ini aliran, maksud saya juga perguruan silat atau tarung derajat itu bela diri. Bela diri. Kalau untuk silatnya mungkin lebih jelasnya saya belum begitu paham. Oke. Kalau mungkin dari perguruan lain saya paham. Kalau yang memang arahnya memang pencak silat. Oke, paham. Itu mungkin dari mananya belum begitu paham. Tapi yang jelas juga bela diri sudah berkembang di Indonesia. Bahkan dulu waktu saya di Bali pun juga sudah ada tarung derajat. Di mana-mana sudah banyak. Teman-teman juga ada, teman-teman dulu waktu kerja, teman-teman jatuh, teman sebagian dari tarung derajat juga banyak. Tapi kebetulan saya tidak begitu mendalami sejauh mana tarung derajat itu. Gitu. Teman di pojok, ini adalah sebuah kehormatan buat saya ketika saya diberi kesempatan untuk ngobrol tentang dunia pencak silat, khususnya di Gunung Kidul. Karena entah fenomena atau apa, tapi paling tidak sekarang itu marak sekali anak-anak muda yang menyukai bela diri yang sangat identik dan bisa dibanggakan bahwa ini dari Indonesia gitu. Nah, Mas Sigit, kalau orang Gunung Kidul sendiri, masyarakat luas ya, secara umum, ini melihat pencak silat itu gini, tanggapan mereka khususnya kalau saya selama ini di sini ya, itu malah orang tua sangat welcome sekali, karena kita bisa memantau perkembangan anak itu lewat latihan. Contohnya nomor kita kasih dengan orang, kita komunikasi dengan orang tua tanpa sepengetahuan anak. Bagaimana sih perkembangan setelah ikut silat? Karena tujuan PSHT sendiri adalah mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Tujuannya itu. Jadi ketika nanti anak itu mungkin di rumah agak kurang baik atau kurang apa, bisa kita arahkan pelan-pelan di sini. Dengan kesukaannya, dengan hobinya. Alhamdulillah selama ini orang tua mensupport. Karena selain itu juga ketika mereka ikut silat, di rumah pasti banyak perubahan yang positif. Ya, dan juga sering kita ajak kegiatan-kegiatan positif. Contoh, seandainya saat pengambilan sabuk kita adakan bakti lingkungan. Seandainya di suatu wilayah itu ada suatu bencana dan sebagainya, biasanya kita juga turun untuk membantu juga. Seperti ada penggalangan dana dan sebagainya, kita juga sedikit-sedikit membantu. Artinya bahwa belajar pencak silat di perguruan semacam PSHT ini tidak melulu tentang seni bela dirinya, tapi juga kepedulian terhadap lingkungan, sosial. Karena sebenarnya ada panca dasar, ada 5 yang bisa didapatkan di PSHT. Yang satu adalah persaudaraan, yang kedua bisa olahraga, yang ketiga bela diri, yang keempat kesenian, ada seni bela dirinya, yang kelima adalah kerohanian atau keesaan. Itu panca dasar dalam PSHT. Ya. Kalau Gunung Kidul sendiri, mereka mengapresiasi ini atau silahkan berkembang sendiri? Ya, kebanyakan dari orang tua itu mengapresiasi warga masyarakat. Kenapa? Dengan kegiatan silat. Bagaimana dengan banyaknya? Ya nggak banyak sih kalau saya melihat, tapi paling tidak ada beberapa kabar yang saya kadang kok begini ya gitu. Ada antar perguruan mereka berantem. Bagaimana? Kalau itu sih kembali lagi ke oknum. Sama organisasi apapun itu juga ada oknumnya. Karena kita kan bersifat organisasi sosial. Yang namanya kadang saking cintanya dengan perguruan, mungkin ada mengecek dan sebagainya karena tidak terima, akhirnya terjadi seperti itu. Tapi pada dasarnya organisasi selalu mengajarkan yang baik. Ya, itu tadi mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Seandainya ada mungkin bahasa-bahasa di lapangan yang opini masyarakat yang macam-macam, itu mungkin oknum yang melakukan. Kalau Gunung Kidul, prestasi apa sih yang pernah diraih dari olahraga pencak silat ini? Prestasi selain yang kelas pelajar yang kelas pelajar. Selain yang kelas pelajar, yang kelas pelajar untuk tingkat dewasa ada. Sebenarnya ada salah satu pelatih juga asli Gunung Kidul yang latih di Muara Enim sana juga. Kebetulan. Tapi memang bekerjanya di sana. Asli Gunung Kidul. Itu juga salah satu pelatih saya juga.
Namanya Mas Beni. Orang Sokoliman juga. Ya itu dia juga atletnya sudah sempat ya banyak memberikan prestasi lah. Kalau di Gunung Kidul sendiri sih baru beberapa di tingkat pelajar. Kalau khususnya di wilayah sini Karangmojo dan Ponjong itu di tahun 2013 itu kita pernah tembus sampai ke nasional putri pada event O2SN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Pelajar lagi ya, pelajar, dan tahun 2013 sama 2014. Rata-rata pelajar ya? Rata-rata pelajar karena kita mengisi ekstra di sekolahan. Ekstrakurikuler di sekolahan dan larinya juga ke prestasi. Kalau sebenarnya pada dasarnya silat itu cuma sarana untuk kumpul sebenarnya. Sarana untuk kumpul. Yang penting adalah persaudaraannya. Bagaimana kita berlatih dan sebagainya. Tapi kan mengikuti perkembangan di sekolah-sekolah meminta prestasi, mosok ketika latihan silat ada ekstra di sekolah tidak ada prestasinya. Nah, makanya diadakan event pekan olahraga pelajar, pekan olahraga remaja, bahkan dewasa. Nah itu diadakan event yang diwadai oleh IPSI. Kalau jenengan sendiri harapannya sama teman-teman yang suka seneng silat selain di PSHT? Harapannya kita tetap bisa mengembangkan bela diri asli Indonesia. Ya, ibaratnya Indonesia negaraku, pencak silat bela diriku. Ibaratnya seperti itu. Karena memang pencak silat budaya asli Indonesia, waris nenek moyang kita. Setuju sih. Setuju. Bahkan saya setuju ya dengan kegiatan bersilat positif seperti ini. Tapi apakah orang, maksud saya gini, ada nggak sih batasan untuk ikut? Oh tidak ada, tidak ada. Dari usia dini di sini pun dari SD ada, bahkan sampai yang dewasa pun ada. Ini salah satu siswa juga ada yang usianya 46 tahun, bahkan 60 tahun, 52 tahun di berbagai daerah banyak. Ya ada. Karena sebenarnya bukan hanya yang golek silatnya saja, tapi mendirikan pada paseduluran. Paseduluran, ya, makanya namanya persaudaraan. Persaudaraan sejati. Kita adalah organisasi sosial sebenarnya, bukan perguruan. Tapi organisasi sosial persaudaraan sejati Trate itu. Keren. Kalau secara nasional Mas, jenengan siapa yang jenengan favorit kan? Kan banyak banget nih. Kalau melihat di internet, di TV kayak gitu kan banyak banget namanya PSHT itu. Jenengan ada nggak sih sosok seorang PSHT yang jenengan menjadi favorit kayak gitu? Kalau akhir-akhir ini memang saya mengidola sosok Mas Wardi. Mas Wardi itu yang pernah menjuarai MMA. Suwardi itu ya. Itu PSHT juga. PSHT juga. Itu kebetulan waktu itu kita sempat pelatihan bela negara yang diadakan oleh Kemenkumham bekerja sama dengan PSHT. Nah itu salah satu mendatangkan atlet-atlet yang pernah juara di SEA Games seperti Puspa Arum dan waktu itu juga juara MMA waktu itu Mas Suwardi Becak Lawu. Suwardi Becak Lawu ya. Beliau juga orang PSHT juga itu. Saya juga pernah bertemu beliau. Saya juga pernah minta vlognya untuk semangat adik-adik di Gunung Kidul. Itu masih ada. Saya simpan sampai sekarang untuk mensupport adik-adik yang ada di sini. Saya melihat beberapa teman putri juga berlatih silat. Bagaimana sih tanggapan? Awalnya tidak mudah. Pasti orang tua memikirkan, wah wong wedok kok pendalitan. Satu itu. Kadang ada latihan malam. Orang kok latihan malam. Dianterin cowok pulang malam kadang itu. Dan sebagainya. Tapi ketika semua berjalan dan tidak jadi apa-apa dan mereka mempercayai, masyarakat sadar gitu, bahwa kegiatan kita kumpul, adanya cowok-cowok dan sebagainya itu adalah kegiatan positif. Tidak. Tapi yang paling saya perhatikan itu, saya kan keponakan saya kan juga atlet silat. Oh iya. Keponakan saya. Di mana itu? Di Banten. Oh di Banten iya. Di Banten. Ketika dia SMA, dia salah satu siswa yang berprestasi di pencak. Saya lupa perguruannya apa. Tapi yang paling bisa saya tangkap adalah kepercayaan diri mereka ketika bertemu dengan orang. Betul sekali. Kembali mengasah percaya diri. Saya dulu orangnya penakut. Betul. Penakut. SMP saya seneng gelutan Mas. SMP seneng gelut. Tapi kalahan terus. Kalahan terus karena gerbaton wani. Tidak punya dasar. Nah ini SMA dulu keluar malam pun juga takut Mas. Apalagi jalan ke Sokoliman pulang jam 7 malam lewat Tengah Baon.
Itu saya takut pertama kali latihan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita di organisasi itu ditempa, baik mental, fisik dan sebagainya, kepercayaan diri itu tumbuh, Mas. Kepercayaan diri tumbuh, sekarang ya alhamdulillah sudah bukan menjadi penakut lagi. Bukan menjadi penakut lagi, bahkan menjadi leader. Ya, bukan. Ngomong-ngomong Mas, di organisasi pencak silat di Gunung Kidul, dengan ini posisinya sebagai? Kalau di Gunung Kidul itu saya ketua ranting Ponjong. Ketua ranting Ponjong. PSHT-nya? PSHT-nya. Oke. Kalau di cabangnya itu saya juga kepelatihan di cabang. Oke. Nah, kalau di IPSI-nya saya juga di Binpres, bimbingan prestasinya. Bimbingan prestasi ya. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya. Enggak salah kan saya ke sini. Teman di pojok kebetulan banyak sekali ini adik-adik yang belajar seni bela diri pencak silat. Mereka masih semangat ini. Masih semangat. Ini semua yang sering berlatih di sini atau mungkin masih ada beberapa yang masih ada. Kebetulan tadi yang sabuknya masih di bawahnya ini sudah kita pulangkan jam 12 ya. Kalau memangnya sudah mau diwisuda ini memang sampai sore. Mereka kan sekolah ya Mas ya? Iya. Kalau yang sekolah itu kan sekarang kan sekolah kan sampai sore. Itu mereka berlatihnya hari apa? Hari Sabtu sama Minggu. Sabtu pagi. Ya? Kalau dulu biasanya kita atur ada sore dan sebagainya. Ini saya semakin salut ini. Karena mereka selama 5 hari mereka sudah capek, di sekolah, mereka masih wow. Saya tetap salut dengan karena adik-adik ini. Mungkin sudah menjadi kebutuhan. Sama, saya pun dulu juga seperti itu. Harus latihan jalan kaki selama seminggu 3 kali, menempuh waktu jarak 1 jam. Belum besoknya sekolah lagi, nginep di sana, bawa baju ganti dan sebagainya. Ketika itu sudah menjadi kebutuhan kita, apapun akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Ini sebenarnya semakin menarik. Ini sekali saya ngobrol, karena saya orangnya nggak paham pencak silat. Saya hanya meyakini bahwa seni bela diri pencak silat ini adalah salah satu identitas kebangsaan kita. Ketika kita ngomong tentang Indonesia, tentang seni bela diri, maka pencak silat adalah salah satu yang bisa kita tawarkan pada orang lain atau dari negara lain. Saya pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi pengetahuan saya terus terang, literasi saya tentang pencak silat ini kurang. Tapi saya jelas, untuk pendidikan karakter dan lain sebagainya saya sepakat dengan perguruan-perguruan ini. Mas Sigit, sebelum kita closing nih, sebenarnya saya pengen ngobrol banyak sih, karena Mas Sigit ini selain pencak silat banyak sekali organisasi yang digelutinya dan juga aktif di beberapa organisasi. Bagaimana sih jenengan melihat masa depan pencak silat? Ya, di Gunung Kidul. Gunung Kidul, lalu untuk Indonesia. Ya, saya yakin perkembangan akan semakin bagus karena melihat sekarang ditanam-tanamkan seperti jiwa bela negara, menanamkan cinta tanah air, mencintai budaya-budaya kita. Saya yakin akan semakin berkembang karena memang dari segi pembinaan juga baik dari pusat maupun sampai ke tingkat daerah sudah diperhatikan, dan juga itu membawa sesuatu kegiatan yang dampak positif bagi masyarakat sekitar. Contohnya ketika ada latihan di situ, otomatis masyarakat malah kebanyakan merasa tenang. Dengan berkumpulnya anak-anak itu, ada apa-apa juga membantu. Ketika ada kegiatan kerusuhan, pasti anak-anak itu jiwa kepeduliannya tumbuh. Karena sekarang itu menumbuhkan jiwa kepedulian. Setuju. Untuk kalangan anak muda loh. Mereka sering membantu. Berarti nanti kira-kira membantu saya juga ini. Oh siap. Bantu apa ini? Nah, yang ini tidak usah terlalu dalam, teman-teman di pojok. Pokoknya tetap semangat buat pecinta silat, pencak silat. Ini adalah, kalau mau melihat seninya, ini ada seninya. Ada seninya. Kalau melihat ini olahraganya, ini jelas olahraga, dan ini juga memberi kita pelajaran bagaimana membela diri. Betul. Mas Sigit, dan salam buat teman-teman yang lain, selain dari teman-teman PSHT, tentu salam juga buat teman-teman dari perguruan yang lain. Semoga besok lain waktu perguruan yang lain bolehlah di pojok juga. Siap. Terima kasih Mas Joko. Saya juga berterima kasih sekali. Suatu kehormatan bagi kami bisa berbagi, walaupun belum seberapa, tapi apa yang bisa kami berikan. Ini sebenarnya itu sudah banyak Mas buat saya. Karena memang literasi saya tentang pencak silat ini minim ini. Tapi Mas, saya juga terima kasih ini udah waktu adik-adik juga tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita di sini, tetap di pojok saja.
tetap semangat, jangan lupa cintai budaya Indonesia.